Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mekanisme dari jam tangan smartwatch. Nah, pada umumnya jam tangan smartwatch ini itu mekanismenya sama seperti dengan smartphone atau handphone yang kalian pegang itu. Nah, untuk yang sampel atau yang bahan praktek kali ini itu adalah jenis smartwatch tipe lama ya guys, model lama, model dahulu, model jadul. Karena untuk smartwatch sekarang itu dia tidak kotak langsung berbentuk seperti smartphone seperti ini, tapi melainkan ini ada 3 titik yang biasanya untuk mengecas gitu. Nah, karena saya untuk bahan praktek ini cuma mendapatkan bahan yang jadulnya ini, oke langsung saja kita bongkar. Nah, yang satu hal lagi di sini tuh tidak terdapat baut ya guys, tidak ada bautnya. Apakah kita membongkarnya dengan cara seperti ini? Nah, ini seperti ini saya tekan seperti smartphone pada umumnya, kayaknya tidak dan tidak bisa. Saya coba, ini nggak bisa guys ya. Waduh, nggak bisa, ada kretek, takutnya rusak. Oke, yang pastinya kita harus membongkar dulu jam tangan ini supaya apa ya, kita tahu dalamnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Oke, saya coba dari sini. Tak coba karena ini memiliki 2 lapis gitu. Apa oh, ada bautnya guys. Kemungkinan ini dia menggunakan back case atau tutup seperti ini, itu tutup casing seperti ini. Itu maksudnya ya gimana ya, biar karena kan tidak terbuka-buka seperti jam tangan pada umumnya gitu. Jadi bukanya mungkin kalau mau ganti baterai kan nggak bisa dicas. Oke, untuk smartwatch sendiri itu mekanismenya tentunya seperti handphone, karena memang ada banyak jenis tipe jam tangan smartwatch. Ada yang tipenya tipe apa itu Bluetooth, atau tipe seperti GPS atau bagaimana. Itu kalau teman-teman mau lebih gimana ya, mau lebih lengkap, lebih canggih, itu ya saya sarankan membeli smartphone saja gitu. Karena fungsi dari jam tangan ini ya untuk menunjuk waktu. Kelemahan dari smartwatch ini ya baterainya itu harus dicas ulang, tidak bisa bertahan sampai tahun-tahunan seperti jam tangan biasa gitu. Jam tangan manual analog gitulah gitu. Kelemahan dari smartwatch ya kita harus mengecas lagi kalau misalkan kita di perjalanan tidak bisa mengecas, itu ya mati gitu guys. Mana ini? Oh, ini. Nah, di sini untuk smartwatch sendiri tipenya ada banyak. Ada yang menggunakan memory card, ada juga yang tidak seperti ini, ada juga yang khusus pada apa itu. Oh, ini ada yang patah. Oh, ini putus guys, ini putus. Ini bagian mana, ini rusak ini guys ya, jadi nggak bisa hidup. Waduh, putus semua ini guys. Ini putus semua. Kita tahu mekanisme tetap sama, ini cas untuk chargernya. Baterainya itu ada yang menggunakan ini baterai biasa sih yang bisa dicas tentunya. Tapi ini putusnya di mana guys, kita cari tahu dulu. Untuk yang ini, oh ini kayaknya apa ini, bentar saya cek dulu. Oh, ini sound ya, soundnya, jadi untuk suara-suaranya itu seperti itu. Kita cari dulu ini putusnya di mana kabelnya. Dan dapat gini juga guys, ini micnya. Jadi di sini ada apa itu mic, kalau bisa misalkan kalau jenis smartwatch ini kayaknya itu dia bisa dikonekkan dengan smartphone kayaknya gitu, karena dia tidak membawa memory card gitu. Nah, saya buka dulu ininya. Ini yang putus ini di mana guys, saya cari dulu ini di mana.
putusnya ini. Oke, saya lepas dulu satu-satu. Kita pahami dulu mekanismenya dulu. Kita baca doa dulu sebelum memperbaiki biar dikasih pemahaman, karena saya juga baru bongkar. Nah, jadi pada jenis smartwatch ini sama mekanisme dengan smartphone. Kalau ini tidak menggunakan kartu memori maupun kartu telepon, kartu card itu ya, maksudnya itu kartu telepon biasa fisik maksud saya, itu biasanya bisa terkonek dengan smartphone dan dia menggunakan Bluetooth kayak gitu. Tapi mekanismenya ini sama dengan smartphone gitu guys. Oke, ini ada panel yang bisa dibuka seperti smartphone kayak gitu. Saya buka dulu. Oh, ini nggak bisa. Oh, bukanya gini guys mungkin. Nah, cabut mungkin ya, cabut. Oh iya, berarti ini membukanya itu ini guys, ada kuncinya, tutup kayak gini, baru kita bisa lepas kayak gini. Gitu. Nah, bisa sudah lepas. Terus ini adalah tombol ya, tombol. Terus apa lagi ini guys? Kalau teman-teman mau menghendaki jam tangan yang kuat dan awet, ya kalau saya sarankan sih pakai yang simple-simple saja, karena fungsi jam tangan hanya untuk menunjuk waktu. Teman-teman bisa menggunakan bahan yang kuat seperti titanium yang saya pakai ini, dengan variasi yang simple tanpa menggunakan hari, tanggal, dan krono-krono lainnya. Karena apa? Karena untuk servisnya, perawatannya mudah, tentunya dia lebih kuat dan lebih awet baterai gitu. Kalau pakai krono biasanya kelemahannya pada baterainya juga, dan tentunya lebih ringkih, karena semakin bervariasi atau semakin banyak aplikasi-aplikasi yang ditanamkan dalam sebuah jam tangan ini, itu semakin membuatnya semakin rapuh dan ringkih gitu. Kalau misalkan dia rusak, kerusakannya itu banyak. Jadi mengganti krononya, mengganti LCD ya seperti smartwatch ini gitu, mengganti ini itu. Kalau misalkan jam kayak gini itu buat tempur, kalau rusak gitu, itu satu itu lebih mudah perbaikannya, dua lebih hemat baterai, dan tentunya untuk casingnya sendiri dia lebih kuat untuk tahan air. Sekuat apapun smartwatch dibandingkan dengan jam tangan analog seperti ini, itu lebih kuat jam tangan analog seperti ini gitu. Namun saya kembalikan lagi, semua tergantung kebutuhannya. Kalau teman-teman mau menghendaki yang khusus GPS-nya, itu ada khusus GPS sendiri, dan di smartphone juga sekarang sudah sangat canggih, ada GPS dan berbagai macam aplikasi yang sudah ditanamkan di smartphone itu. Kita tinggal download di Play Store, atau kalau misalkan kita menggunakan Apple ya di aplikasi Apple-nya itu, karena saya belum pernah membeli Apple, belum pernah membeli produk-produk dari Apple tuh belum pernah, jadi saya nggak bisa ngomong lebih banyak, karena dari awal saya menggunakan smartphone dengan basic atau OS-nya itu Android. Waktu itu dulu saya menggunakan HP Cross, karena memang modal kecil, memang baru lulus SMA, baru kerja juga, itu menggunakan smartphone awal Android di launching itu Froyo, kayaknya Froyo ya, tipenya Froyo. Oke, kita kembali lagi ke pokok permasalahan kita, yaitu adalah mekanisme dari smartwatch itu sendiri. Ini tak bongkar LCD-nya guys. Nah, untuk kalau sama dengan smartphone ya copot-copotannya ya sama seharusnya. Oh ini, tapi di sini kayaknya nggak bisa dicopot karena dia sudah paten ya guys ya. Oke, saya menggunakan ini saja dulu.
dicopot. Oh, LCD ya. Nah, itu untuk LCD, dan ini itu nggak bisa dicopot. Mungkin copotnya ya dari sini itu. Nggak tahu apakah konten saya kali ini berhasil memperbaiki atau kita cuma mendapatkan mekanismenya saja. Kalau misalkan di smartphone, saya memang kurang paham sih untuk basic smartphone seperti apa mekanisme dari smartphone. Itu ya ada LCD-nya, ada layar touchscreen-nya sendiri juga ada gitu guys. Nah, ini di semua jam tangan semua jam tangan itu juga ada yang kayak gini. Itu namanya untuk LCD bisa hidup. Ini sangat berguna ini untuk LCD itu. Kalau misalkan ini rusak nggak bisa diperbaiki ya saya ambil ininya saja, itu biar dia untuk LCD yang sudah mati misalkan gitu. Nggak bisa guys. Berarti langsung terpaut dari sini ya. Nah gitu. Smartwatch tergantung kebutuhan teman-teman dan passionnya masing-masing. Kalau misalkan lebih mau gaul dan gaya ya bisa, atau untuk kebutuhan misalkan teman-teman sibuk harus menggunakan smartwatch ya bisa. Tapi kalau untuk petualang atau pelancong seperti saya yang kerjanya di luaran, saya menggunakan jam yang seperti ini karena dia memang untuk tahan banting gitu guys. Kalau saya menggunakan smartwatch ya mungkin mati dan nggak cocok buat saya karena harus cas ulang gitu. Dan itu baterainya juga itu tergantung pemakaian kita. Semakin kita sering menggunakan smartwatch kita, semakin kita sering melihat atau aplikasi seperti musik dan lain-lain, itu ya semakin cepat boros baterai, habis baterai gitu. Untuk yang terbaik itu ada yang sampai 1 minggu. Smartwatchnya itu juga ada yang 1 minggu. Ini LCD guys. Ini tuh untuk LCD ya. Nah ini kita tinggal copot ininya saja. Oh ini LCD juga guys. Jadi kita sudah bongkar total LCD-nya ini guys. Tidak sengaja kita sudah membongkar seluruh LCD-nya. Ini lagi bukan mekanik jam tangan lagi, tapi maksudnya sudah mekanik smartphone. Nah seperti ini guys. Nah ini. Oke, untuk ini sendiri karena dia menggunakan basic layar sentuh. Ini ada apa ini, semutnya guys. Semut gak bisa masuk sampai sini ya guys ya. Oke, kita tinggal dulu yang ini. Kita fokus langsung ke pokok pembahasan. Nah ini LCD ini adalah rangkaian dari LCD smartwatch itu sendiri guys. Rangkaiannya itu seperti ini. Sama halnya seperti jam tangan digital yang menggunakan rangkaian LCD ya, atau smartphone atau TV itu ya LCD ada kaca, ada ini backgroundnya, terus ada juga
juga apa itu polarisnya lah, itu polarisnya itu yang mempengaruhinya itu. Gimana, aku kadang penasaran kalau misalkan polaris dari smartwatch ini saya taruh di apa itu, di jam tangan digital lainnya, itu penasaran, saya belum pernah coba sih. Jadi ini tadi seperti ini guys ya. Jadi seperti ini, saya taruh lagi. Dan ini seperti ini guys ya. Ini di bawah ini ya. Ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis untuk LCD dari smartwatch ini. Oke, kita perbaiki dulu guys. Ini ada tombol on off nya, karena ini iras gak bisa apa itu dilepas. Oke, saya buka dulu. Oh gini tuh gak mungkin. Saya bersihkan dulu guys, karena ada kotoran-kotoran kayak gini tuh nggak enak dipandang, tuh nggak enak. Ada kotoran-kotoran ini aku gak suka guys. Kalau ada kotoran-kotoran seperti ini yang menempel di onderdil, itu bisa mempengaruhi kualitas dari nyalanya juga, itu biasanya gitu. Oke, sekarang itu nggak bisa, saya masukkan ini dulu terlebih dahulu biar pas nantinya, biar enak juga. Saya masukkan langsung dari perumahannya dulu, gitu biar pas. Ini kok nggak pas guys ya, tapi seharusnya ada pasoknya, udah terukur guys. Seharusnya ini pas karena memang sudah diukur ya. Kalau kok bisa jadi nggak pas, itu berarti ada kekeliruan. Ini di sini kan pas ya. Oke, kita perbaiki, bolak-balik dulu. Oh ini seperti ini, dan ini harusnya masuk. Nah seperti ini guys.
Oke, seperti ini. Tinggal kita masukkan. Aduh, ini lepas lagi guys. Ini lepas lagi. Anjir itu guys. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini guys. Oke, saya tak buang dulu ininya, kayaknya itu untuk lem juga sih. Oh iya guys, ini untuk lem. Iya. Jadi sudah dirancang, kalau dibuka bisa dilem. Agar menempel, itu maksudnya itu seperti itu guys. Boleh saja, boleh. Seperti ini. Nah, jadi seperti inilah rangkaiannya, itu seperti ini guys. Kita lihat dulu ini nanti rusaknya di mana. Kita selidiki, cari tahu dulu guys. Ada saudara saya itu tidak bisa. Ini itu kita lihat dulu. Power, IC power untuk volume. Oh, ini ada di sini ada plus dan ini main. Ya, ini main plus. Ini main, ini plus, itu berarti dia mengarahnya ke baterai guys. Sebenarnya berarti dia mengarahnya ke baterai. Oh, ini adalah soundnya tadi, sedangkan baterainya di sini, itu di sini guys. Kita menggunakan jenis baterai yang bisa dicas seperti jam tangan baterainya ya. Gak ada kok. Ini gak ada. Kalau tertarik di sini pas gak?
kan untuk charger sih. Ini untuk baterai, kalau untuk charger. Jadi ini masuknya ke kemana guys? Ini main plus juga, main plus artinya ini untuk sound system, main plus untuk sound system. Dan dari sound system ini juga mengarah ke baterai. Ini main plus juga guys. Oke, karena ini seperti ini kita bisa kita rakit dulu, nanti kita hidupkan sambil saya cari solder. Nah tuh, jadi saya hidupkan dulu biar tidak memakan waktu. Mas kembalikan lagi ya, yang penting kan tahu mekanisme dari smartwatch itu sendiri. Oke, nanti kita perbaiki jam tangan ini, kita nyalakan jam tangan ini pada edisi berikutnya. Oke, jadi kita sudah tahu ya mekanisme dari sebuah smartwatch ini, dan kekurangan maupun kelebihan dari sebuah smartwatch ini juga sudah saya terangkan sebagai pakar jam tangan di channel saya tentunya kan. Ini untuk just, ini sebenarnya untuk tombol ini guys. Tombol, tapi tombol yang difungsikan untuk apa saya juga kurang tahu sih, belum saya cek. Ini seharusnya tombol ini guys. Nah ini ada tombol, tapi kalau di sini ada tombol, kenapa kok tertutup gitu loh guys? Pertanyaannya segitu, kita bisa menjawabnya kalau sudah nyala. Oke, sementara saya ginikan dulu, saya rakit kembali ke smartwatch ini. Saya kembalikan, ini ada kuncinya seperti ini tadi. Kemarin aku pernah memperbaiki smartwatch tapi yang menggunakan memory card sama menggunakan kartu telepon yang ada nomornya itu, yang itu. Jadi dia mekanismenya tidak bisa tidak bisa terkonek dengan HP, dia bisa mandiri langsung dari smartwatch itu. Tapi kalau ini mekanismenya agaknya ya sama dengan smartwatch lainnya, dia bisa terkonek dengan smartphone kita, harus terkonek gitu. Kalau misalkan biasanya untuk notifikasi WA dan lain-lain tuh bisa tampil di sini. Tapi lebih realnya nanti setelah kita memperbaikinya. Karena kalau misalkan saya perbaiki sekarang, solder alat-alatnya nggak ada. Aku punya solder sebenarnya guys, punya solder, cuma dipinjam teman dan tidak dikembalikan. Nah gitu, itu yang nggak bagus. Jadi ya aku pilih teman juga. Kalau misalkan ada teman kayak gitu ya tetap tak pinjamin sekali, dan selamanya tidak akan saya pinjamin alat-alat saya lagi gitu. Cukup sekali itu saja. Nggak mungkin kan saya sudah soldernya mana, itu nggak mungkin. Dia orangnya juga memang kayak gitu sih, suka-suka gitu. Oke, jadi gini saja. Oke, saya tutup ini. Nah kalau teman seperti itu temannya bisa dikatakan dia itu gimana ya, istilahnya nggak bagus buat pertemanan. Kalau saya begitu, tapi kalau ada juga teman saya yang biarlah sudahlah gitu juga ada. Itu tergantung pribadi masing-masing guys.
Oke, karena ini tak lepas dulu. Caranya melepas ini bagaimana, kita menekan ini, karena ini bautnya nggak bisa, kita tekan dulu sambil kita memutarnya. Apakah bisa gitu. Tadi ini juga nggak berhasil, ini juga nggak berhasil. Ini berhasil guys, seperti ini. Nanti saya pinjam solder dulu guys ya, pinjam solder dulu, kita perbaiki. Nah guys ya, seperti ini, nggak ada kendala, semua sudah tempel dengan rapi. Jadi mekanismenya dari LCD nya sudah kita bongkar semua. Itu bisa juga buat bahan kanibalan ya, untuk polarisnya maupun itu yang di belakang LCD namanya apa saya kurang tahu, cuma ya untuk memahaminya sudah paham, saya memahaminya sudah paham, cuma nama-nama dari elektronik itu saya kurang paham karena saya memang tidak pernah sama sekali masuk sekolah dengan apa itu jurusan elektronik atau mencium bau-bau elektronik gitu. Jadi saya membongkar seperti mesin dompeng itu saya bisa, itu bukan karena saya sekolah atau enggak, mas saya atau belajar tuh enggak. Dulu ya tahulah kita bongkar mekanismenya, kita berpikir ini seperti apa, ini kok bisa ini. Kalau dompeng itu mudah guys, karena nggak ada kabel-kabelnya, dia cuma menggunakan roda gila apa itu. Nah untuk season berikutnya kita akan mempelajari mekanisme atau reparasi dari mesin-mesin berat seperti motor dan mobil, tentunya setelah channel ini berkembang. Kita untuk rencana channel ini sendiri, saya ingin menghadirkan semua ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan hiburan maupun apa sesuai konteks dari channel ini. Itu adalah media warta berita belajar bermain, jadi semuanya nanti masuk kayak gitu. Seperti teater juga, nah karena dulu di sekolah saya ada teater, itu saya juga ingin tampil di situ juga, nanti kita tampilkan. Nah seperti ini guys. Oke, untuk saat ini materi saya akhiri dan saya rasa sudah cukup. Nantikan apa itu mekanisme dari jam tangan lainnya tentunya di channel Jendela Wali guys.